Salam jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Bersyukur berjumpa kembali dalam program Bagaimana. Masih di dalam suasana Minggu Tahun Baru 2022 ini. Saya menyampaikan selamat tahun baru. Kristus Sang Gembala Agung kita yang dengan setia tiap-tiap hari menuntun perjalanan hidup saya dan saudara di dalam jalan kebenarannya. Saudara, tema perenungan kita adalah berada di rumah Bapakku. Lukas pasal 2 ayat yang ke-49. Firman Tuhan berkata demikian. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara, pernyataan kalimat ini adalah disampaikan oleh Yesus pada usia 12 tahun ketika Yusuf dan Maria, orang tua Yesus yang mengasuh di dalam kemanusiaan Yesus, inkarnasi Yesus di usia 12 tahun, Yesus merayakan Paskah bersama dengan keluarganya Yusuf dan Maria, dan dia tertinggal 3 hari di dalam bait Tuhan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan bahwa mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus berada dalam rumah Bapakku? Saudara, ini adalah pernyataan Yesus untuk menyampaikan kepada Yusuf dan Maria bahwa Yesus adalah ilahi, bahwa dia berada di dalam rumah Bapaknya untuk sungguh-sungguh dia menikmati persekutuan firman Allah dengan Bapaknya. Saudara, sekalipun Yesus adalah manusia dalam inkarnasinya, tetapi dia adalah anak Allah yang tidak mungkin terpisahkan dalam relasi persekutuan dengan Bapaknya. Lebih daripada itu, Yesus menyiapkan dirinya untuk menggenapi Paskah itu sendiri yang dirayakan oleh orang tuanya dan orang-orang Yahudi. Dan Yesus adalah anak domba Paskah yang disembelih. Karena ketika Yesus mengatakan, "Aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Aku harus berada di dalam milik tempat kediaman Bapakku." Dan di dalam terjemahan King James mengatakan bahwa my father business. Aku berada di dalam pekerjaan Bapakku. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah, dan Yusuf Maria harus mengetahui bahwa Bapa di surga menyiapkan satu pekerjaan besar yang belum dipahami oleh mereka. Tetapi Yesus mau belajar tunduk taat pada waktu yang nanti ditentukan. Sehingga pada usia 12 tahun pun Yesus mengatakan bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Aku harus mengerjakan, siap melakukan pekerjaan Bapa yang besar. My father business. Yaitu apa? Pekerjaan Bapa untuk menggenapi satu momen Paskah yang dirayakan oleh orang tuanya dan oleh orang-orang Yahudi. Yaitu apa? Dia adalah anak domba Paskah yang nantinya disembelih, yang nantinya dikorbankan, dan dia menjadi penebus bagi dosa umat pilihannya. Dan itu pun yang dikatakan oleh Yesus setelah dia melewati masa usia 30 tahun dan masa 33,5 tahun. Yesus mengatakan bahwa Paskah itu merupakan momen penggenapan perjanjian keselamatan yang dia genapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi teladan pada usia 12 tahun. Dia suka tinggal dalam bait Allah. Dia belajar firman Allah. Dia punya persekutuan dengan Bapaknya di surga. Dan dia mengerjakan my father business. Dia mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Saudara, sebagai respon firman Tuhan untuk tahun baru 2022 ini, apa yang menjadi alasan utama hidup kesalehan saya dan saudara untuk bersemangat beribadah di tiap minggunya ke gereja di dalam masa pandemi ini? Apakah ini merupakan satu kenikmatan kesukaan kita, atau ini merupakan satu keterpaksaan? Saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kesetiaan dan kerelaan kita berkorban di masa pandemi untuk terus beribadah kepada Tuhan. Yusuf dan Maria dan Yesus merupakan teladan yang luar biasa. Dia berjuang dari Nazaret. Dia melakukan segala yang terbaik di dalam ibadahnya, di dalam kesalehannya dengan semangat berjuang. Mari saudara teladani Tuhan Yesus di dalam kesukaan beribadah di rumah Bapaknya yang kita wujudkan di dalam kesukaan kita tiap minggunya bersama keluarga kita untuk beribadah. Kesukaan kita belajar firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam keseharian kita. Dan yang terakhir saudara, mari kita terlibat di dalam my father business, yaitu pekerjaan besar
yang dikerjakan oleh Yesus di dalam karya penebusan, dan sekarang kita telah diselamatkan. Dan biarlah hidup kita menjadi alat melalui karya kita, melalui pelayanan kita. Sungguh banyak jiwa dimenangkan dan kita menjadi orang-orang yang mengerjakan my Father business. Kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang besar untuk maksud tujuan kerajaannya dan kemuliaannya melalui semua karya dan pelayanan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memimpin hati kami menghidupi kebenaran ini, supaya kami boleh meneladani Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Terpuji bagi nama-Mu. Demi Kristus Tuhan. Amin.